setia abu-abu, berjumpa kembali dengan Kak Wirda di Prodi Plan Video. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas salah satu jurusan yang berkaitan dengan obat, resepnya, sampai dengan vaksin. Nah, apakah ada yang bisa menebak kira-kira jurusan apa yang akan kita bahas hari ini? Profesi apa yang ada di pikiran teman-teman jika mendengar kata obat, resepnya, sampai dengan vaksin? Dokter? Perawat? Kurang tepat. Kali ini kakak akan membahas mengenai jurusan farmasi. Apa sih yang kalian ketahui tentang jurusan farmasi? Kak, farmasi itu jaga apotik ya? Farmasi itu pasti belajar tentang obat ya kak? Kak, farmasi itu harus bisa baca resep dokter yang kayak sandi rumput itu ya kak? Mungkin ketiga pertanyaan itu biasanya menjadi pertanyaan yang umum ditanyakan oleh adik-adik yang berminat untuk melanjutkan kuliah di jurusan farmasi. Memang sih, apotik, obat, sampai dengan resep adalah tiga hal yang pasti dibahas di jurusan farmasi. Nama farmasi sendiri berasal dari pharmakos, yang artinya adalah racun. Jadi sebenarnya obat itu sendiri adalah racun, tapi dalam dosis tertentu racun itu bisa menjadi obat loh. Nah, farmasislah yang mengemban tugas untuk mengatur dosis racun tersebut sehingga bisa menjadi obat. Obat tentunya jadi topik utama dalam perkuliahan. Namun sebenarnya kuliah farmasi juga banyak membahas tentang tubuh manusia seperti halnya jurusan kedokteran. Selain itu, kuliah farmasi juga banyak membahas tanaman seperti jurusan biologi, zat-zat kimia seperti jurusan kimia, perhitungan-perhitungan untuk penganalisis seperti jurusan matematika, bahkan manajerial seperti jurusan manajemen. Semua itu disangkut pautkan dengan obat. Jadi, seperti yang dibilang di awal, farmasi itu lingkup ilmunya sangat luas. Seperti yang disebutkan sebelumnya mengenai obat dan resep obat tentunya, berhubungan dengan apotik. Ditambah, kebanyakan orang memilih jurusan farmasi karena pekerjaan yang pasti, yaitu menjadi apoteker yang mengelola apotik. Tapi, ranah pekerjaan farmasi tidak hanya apotik loh. Ada juga rumah sakit, industri, BPOM, dan masih banyak lagi. Jadi, pada dasarnya jurusan farmasi menuntut mahasiswanya untuk serba bisa karena lingkup farmasi memang sangat luas. Hampir 65% mata kuliah mahasiswa farmasi disertai praktikum. Maka, tidak aneh lagi jika laboratorium akan menjadi rumah kedua jika teman-teman masuk ke jurusan farmasi. Tapi jangan khawatir, praktikumnya seru banget. Ada bedah tikus, katak, ada uji coba ke tikus, ada praktik buat tablet, kapsul, atau jenis obat-obatan lainnya. Bahkan obat dalam bentuk injeksi. Ada juga praktikum mengenai tanaman-tanaman herbal dan juga memproses tanaman herbal tersebut sampai jadi obat. Jurusan farmasi ini beragam, ada yang D3, ditempuh kurang lebih 3 tahun dalam mendapat gelar diploma. Ada juga S1, ditempuh kurang lebih 4 tahun dan mendapat gelar sarjana. Bedanya, D3 tidak bisa langsung mengambil profesi apoteker. Karena kalau ingin ambil profesi apoteker harus mendapat gelar sarjana. Sedangkan S1 bisa langsung mengambil profesi apoteker. Setelah lulus sarjana, masih ada satu tahap lagi agar bisa menjadi apoteker, yaitu mengambil program profesi apoteker. Singkatnya, program apoteker itu seperti koasnya jurusan kedokteran. Setelah dinyatakan lulus profesi apoteker dari universitas, lulusan harus mengikuti uji kompetensi nasional. Jika lulus uji kompetensi, lulusan berhak untuk melaksanakan sumpah jabatan dan mendapatkan surat tanda registrasi dan surat izin untuk praktik apoteker. Tentu, gelarnya menjadi apoteker. Perbedaan lulusan D3, S1, dan apoteker terletak di ranah pekerjaan. Seorang apoteker tentunya adalah seseorang yang telah dinyatakan profesional di bidang farmasi. Jadi, apoteker akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan lulusan sarjana maupun diploma. Tidak ada keharusan untuk mengambil program profesi apoteker. Beberapa mahasiswa malah memilih untuk langsung mengambil S2, tapi hampir 98% mahasiswa lulusan sarjana akan mengambil program apoteker karena tanpa gelar apoteker.
seorang farmasis akan sulit disebut profesional tentang obat. Apa sih pentingnya jurusan farmasi dan apa saja manfaat kita mempelajari bidang farmasi? Dalam era pandemi yang masih belum berakhir serta vaksin yang sedang maraknya diperbincangkan, farmasi menjadi salah satu jurusan yang berperan dalam isu-isu dalam pembuatan vaksin. Vaksin dapat dinyatakan palsu atau tidak dengan hasil dari analisis seorang apoteker. Selain itu, karena vaksin dibuat dan dikelola oleh apoteker, pastinya apoteker tahu apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengetahui apakah vaksin yang diberikan itu asli atau palsu. Selain itu, apoteker juga bertanggung jawab atas peredaran dari vaksin. Jadi, apoteker yang menjadi pintu pengawasan untuk proses penyebaran dan penjaminan mutu dari vaksin, supaya bisa lolos dan disebarkan ke masyarakat. Nah, gitu Sobat Putih Abu-Abu. Jurusan farmasi juga berperan dalam resisten antibiotik. Antibiotik kalau tidak digunakan sebagaimana mestinya, bisa berdampak pada antibiotik yang tidak lagi berkhasiat membunuh kuman. Peran dan fungsi apoteker dalam masalah ini adalah apoteker memonitor pengguna antibiotik. Misalnya memberi konseling ke pasien untuk menghabiskan konsumsi antibiotik atau menolak masyarakat yang sembarangan membeli antibiotik di apotik. Selain itu, apotek juga menjadi peneliti dari penemuan antibiotik generasi baru yang bisa mengganti ketidakmempanan kuman. Salah satu tugas dari farmasis adalah mendeteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul dari resep yang dikeluarkan oleh dokter. Di antaranya, salah pasien, salah obat, salah dosis, salah lama pemakaian, dan interaksi obat. Apoteker harus memeriksa semua itu agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan pengobatan di rumah sakit atau di sarana kesehatan lainnya. Indonesia merupakan negara yang dengan penduduknya mayoritas muslim. Halal dan haram dari obat atau vaksin selalu menjadi isu yang panas diperdebatkan. Nah, Sobat Putih Abu-Abu, dalam hal ini apoteker berperan dalam mencarikan solusi agar bahan yang digunakan dalam pembuatan obat atau vaksin tersebut sesuai dengan permintaan produsen, khususnya di Indonesia maupun di negara dengan mayoritas muslim lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun harganya yang begitu mahal. Dalam studi farmakoekonomi, apoteker berperan dalam memilihkan obat yang efektif menyembuhkan pasien dari segi efek maupun keuangan dari pasien. Selain itu, apoteker juga bertanggung jawab untuk membuat formula obat dengan bahan baku yang murah, namun tetap memberi efek yang diinginkan. Bagaimana Sahabat Putih Abu-Abu? Apa masih penasaran mengenai jurusan farmasi? Makin tertarik dengan jurusan farmasi lebih jauh? Pada segmen selanjutnya, mari kita kenali mengenai mitos dan fakta mengenai jurusan farmasi.